Halo semuanya, di video kali ini gue akan update hasil trading menggunakan fitur analisa saham otomatis yang ada di Ajaib. Kira-kira gimana ya hasilnya? Yuk langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Teman-teman pasti ingat ya video episode 52 yang ini. Jadi waktu itu gue coba pakai fitur analisa saham otomatis yang ada di Ajaib untuk screening, untuk memilih saham yang akan gue tradingkan dalam jangka pendek atau jangka menengah. Jadi fitur ini adalah salah satu fitur unggulan yang ada di Ajaib yang bisa sangat membantu teman-teman semua. Jadi waktu itu ada dua emiten saham yang gue coba. Saat itu memang secara analisa teknikal dikasih rekomendasi untuk 100% buy oleh Ajaib. Tapi bukan hanya itu, gue juga melakukan sedikit analisa teknikal secara sederhana, yaitu support resisten. Gue menentukan kira-kira supportnya di mana, cut loss-nya di mana, lalu resistennya, area take profit-nya di mana. Jadi nggak plek 100% ngikutin, gue juga melakukan analisa tambahan sebelum gue memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah ini adalah PR yang wajib banget teman-teman lakukan ya. Jadi bukan hanya mengikuti rekomendasi, misalkan rekomendasi dari Ajaib atau rekomendasi dari grup premium atau apapun, saran gue teman-teman harus tetap melakukan analisa secara mandiri untuk melihat risk to reward ratio-nya. Apakah cocok atau enggak sama teman-teman semua. Kalau misalkan cocok, silahkan go ahead dibeli, diikutin. Kalau misalkan nggak cocok, ya udah teman-teman bisa pilih saham lain atau mungkin nunggu harga sahamnya agak sedikit turun lagi. Ya jadi nggak sembarangan ngikutin ya. Nah ini adalah salah satu contoh rekomendasi yang gue ikutin. Nah untuk teman-teman yang mau nonton video episode 52, teman-teman bisa klik link di atas. Atau mungkin gue akan kasih sedikit cuplikannya ya. Dan kita akan coba lihat ya gimana hasilnya. Di sini udah kelihatan ya, summary SMRA ini 100% beli. Nah di sini teman-teman udah bisa lihat ya, sebenarnya secara midterm, SMRA ini sudah menunjukkan pola uptrend. Ya, terbukti dari terbentuknya higher high dan higher low. Nah, sekarang bener gak sih kita itu bagus kalau beli di saat ini? Nah, gue coba akan gambarin support dan resistannya. Gue akan bikin pakai horizontal line. Kemudian gue kasih support di sini. Kemudian ada resisten di sini. Lalu resisten selanjutnya, targetnya ada di sini. Jadi si SMRA itu saat ini harganya di 885. Dia punya support, menurut gua dia nggak boleh turun ya, nggak boleh turun di bawah 800. Artinya kalau dia turun di bawah 800, ini sudah saatnya harus jual ya, udah harus cut loss. Kemudian kalau kita lihat naik ke atas, SMRA ini punya resisten minor di angka sekitar 940-950. Ini di garis yang ini. Kemudian kalau dia berhasil tembus garis itu, arahnya bagus ya. Arahnya dia akan terus naik setidaknya ke level 1040 sampai 1050. Nah ini adalah indikator yang cukup oke sebetulnya. Karena kalau kita gambarin risk and reward-nya, gue akan gambarin pakai ruler 885. Kalau misalkan dia turun ya, kalau misalkan dia turun ke 800, itu potensi loss-nya sekitar 9%. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian, kalau dia berhasil naik, dia akan kasih kita return sebesar sekitar 17%. So, artinya ini cukup oke. Dengan resiko 89% tadi, kita bisa dapat return sekitar 17%. Artinya risk to reward ratio-nya ini 1:2. Nah, ini menurut gue cukup oke ya. Kalau misalkan kita jadikan contoh, jadi gue akan ngetes dengan cara beli saham SMRA ini. Nanti bulan depan kita akan review bareng-bareng, itu return-nya kayak gimana. Apakah dia naik atau dia turun. Nah, dari cuplikan tadi, teman-teman jadi saksi ya. Saham yang pertama, SMRA, Summarecon Agung Emiten Properti. Kondisinya di awal Maret lalu, bulan lalu, itu 100% buy secara teknikal. Jadi saat gue lakukan analisa itu, harga sahamnya ada di angka Rp885 per lembar. Lalu gue menentukan titik stop loss-nya di angka 800, lalu take profit di 1050. Jadi dari awal udah jelas ya, harga sahamnya berapa, stop loss di berapa, take profit di berapa, dan kita bisa hitung, kita bisa ukur risk to reward ratio-nya. Sekarang kita akan coba lihat ya, analisa saham yang kedua. Dia juga menunjukkan indikator yang bagus ya, 100% beli. Lagi-lagi saham BNGA ini menunjukkan pola uptrend yang bagus, higher high, higher low-nya bagus. Kalau kita gambarin support dan resistennya, dia itu sebenarnya harus dijaga aja. Nggak boleh closing di bawah 1100 ya. Artinya di sini 1100 itu support yang harus dijaga. Target pertamanya itu ada di sekitar 1165. Nah jadinya gua akan coba juga beli saham BNGA ini karena cukup menarik ya. Selain itu dia juga sudah dekat di supportnya, ini 1100.
Kalau misalkan dia trennya bagus, seharusnya dia akan mantul dari level 1100 ini. Risk-nya itu cuma sekitar 5 poin, ya anggaplah ya, gua kasih buffer itu sekitar 10 atau 20 poin ke bawah, itu masih nggak apa-apa, karena kadang-kadang dia ada false break begini. Sedangkan targetnya itu cukup tinggi. Targetnya itu di level 1300 ya. Artinya dia ada potensi kenaikan sekitar 17%. Nah, ini dengan resiko yang kecil, batas penurunan kecil, dia potensi naiknya cukup oke ya, sekitar 17%. So, ini juga akan gue jadikan saham contoh, jadi kita akan lihat hasilnya bulan depan. Tapi karena hari ini market udah tutup, gue akan beli besok ya, gue akan beli besok pagi. Jadi berapapun harga openingnya, gue akan HK. Mungkin dengan nominal yang kecil aja ya, karena ini hanya ngetes. Tapi besok gue akan rekam supaya teman-teman bisa lihat juga proses belinya. Saham yang kedua ada sahamnya BNGA, Bank CIMB Niaga. Teman-teman juga pasti tahu ya, cukup familiar. Saat itu rekomendasinya secara teknikal pun 100% beli. Jadi saat gue lakukan analisa itu, harga saham BNGA ada di 1105, lalu gue menentukan titik stop loss-nya di sekitar 1080, dan area take profit pertama di 1165. Lagi-lagi udah harus jelas ya, titik exit stop loss-nya di mana, lalu titik exit untuk take profit-nya ada di mana. Ini sih yang selalu gue tekenin berulang-ulang ke teman-teman yang nanya. Jadi sebelum membeli suatu saham, teman-teman sudah harus punya trading plan-nya. Ya, apapun itu, kalau misalkan analisa salah, ya udah teman-teman stop loss, tapi stop loss-nya nggak banyak. Dan kalau misalkan analisanya hit, ya teman-teman bisa dapat cuan yang lumayan banyak. Waktu itu gue udah jelasin juga sih di video risk to reward ratio yang ini. Teman-teman bisa nonton juga ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat ya gimana hasilnya, apakah cuan atau boncos. Nih, gue akan buka chartnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, gue udah masuk ke Ajaib versi browser. Seperti yang teman-teman tahu, gue lebih suka Ajaib versi browser karena emang kebanyakan kerjaan gue di depan komputer. Jadi lebih enak aja gitu ya untuk ngeliatinnya. Untuk teman-teman yang pakai handphone, pakai aplikasi di handphone, itu juga nggak masalah, sama aja. Nih, kita akan coba lihat ya, chart yang pertama, kita akan coba cek SMRA. Nih, teman-teman ketik di sini, SMRA. Lalu teman-teman pencet enter. Lalu teman-teman bisa pilih gambar grafik yang di sini untuk ngelihat chartnya di trading view. Nah, sekarang kita udah masuk trading view-nya. Kita ganti dulu ya candle-nya dari menit jadi daily, karena waktu itu juga gua analisanya pakai candle daily, dan lebih sesuai ya dengan time frame trading kita. Nah, kita bisa lihat di sini, SMRA di awal Maret saat kita lakukan analisa, harganya Rp885. Lalu di tanggal 10 Maret ya, teman-teman bisa lihat candle-nya yang di sini. High-nya, titik tertingginya di 10 Maret itu, SMRA sempat menyentuh harga 1070, yang artinya sudah mencapai area take profit kita. Ya, sudah kena ya, bahkan sudah melebihi. Artinya hanya dalam beberapa hari sejak analisa, itu sudah profit. Nah, jadi untuk analisa yang pertama berhasil ya, ternyata hit, ternyata kita bisa dapat cuan. Lalu kita akan coba lihat ya, saham yang kedua, sahamnya BNGA. Teman-teman bisa ketik aja BNGA, lalu sama ya, step by step-nya masuk ke trading view di sini. Lalu kita juga harus ganti candle-nya jadi candle daily. Dan kita lihat, lagi-lagi di sini ternyata BNGA sempat naik ya dari harga beli kita. Di tanggal 19 Maret ini, teman-teman bisa lihat, dia sempat menyentuh high-nya itu di harga 1.200. Yang artinya sudah melebihi area take profit kita di 1.165. Artinya, lagi-lagi dari saham yang kedua ini, kita juga dapat cuan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan lah ya. Analisa saham otomatis yang ada di Ajaib itu bisa sangat membantu kita. Hanya saja kita perlu tambahkan titik support resisten untuk stop loss dan area take profit. Terbukti kok di sini dua emiten yang gue ikutin ternyata dua-duanya cuan. Lumayan ya, hanya dalam waktu berapa hari, berapa minggu gitu ya, itu sudah cuan, nggak nyampe 1 bulan. Dan lagi-lagi gue harus tekenin ya, at least teman-teman harus menguasai analisa technical basic support resisten. Dan gue juga pernah bikinin kok videonya untuk support resisten, teman-teman bisa masuk ke playlist, lalu pilih analisa technical. Nah, disitu gue udah kumpulin tuh ya beberapa video analisa technical. Teman-teman abisin aja semuanya, itu pasti akan sangat membantu teman-teman semua. Lalu di video ini gue juga mau sharing kalau gue punya pekerjaan lain, gue punya bisnis lain yang membuat gue nggak mungkin untuk natap komputer seharian dari jam 9 buka market sampai jam 3 sampai tutup market. Nah, kondisi seperti ini kadang-kadang bisa bikin kita sebagai trader kehilangan momentum. Ya, misalkan ya, harganya sudah mencapai stop loss gitu ya. Karena kita nggak lagi mantau market, ternyata dia terjun lebih jauh dari yang seharusnya kita buang. Lalu sebaliknya, kalau misalkan dia mencapai area take profit kita lagi nggak lihat market, artinya kita nggak bisa jual sahamnya. Lalu karena itu sudah di resisten, ternyata dia mentok resisten dan harga sahamnya turun. Nah, kita juga kehilangan momentum untuk take profit. Nah, inilah pentingnya fitur auto order di sekuritas yang teman-teman pakai.
Fitur ini tuh wajib banget ada, baik itu teman-teman day trader ataupun swing trader. Pokoknya ini harus banget ada lah ya. Dan saat ini Ajaib sudah punya fitur auto order, baik itu auto order untuk buy atau auto order untuk sell. Karena pastinya kita sebagai trader butuh banget fitur ini. Lalu gue akan coba kasih tahu ya ke teman-teman semua gimana cara menggunakan atau gimana cara setting auto order yang ada di Ajaib. Mungkin kali ini gue nggak akan pakai browser ya, karena kebanyakan dari teman-teman pakai Ajaib di handphone. Gue akan lakukan step by step-nya cara setting auto order untuk beli atau jual di aplikasi yang ada di handphone. Nah, di sini gue udah masuk ya ke Ajaib yang ada di handphone nih, teman-teman bisa lihat. Gue juga akan tampilin share screen-nya di samping supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau setting auto order, ya teman-teman pilih yang transaksi yang ada di pojok kanan bawah yang gambarnya tanda panah ini. Teman-teman klik aja, lalu nanti teman-teman harus pilih ya, pilih yang di atas, pilih auto order. Teman-teman pilih, lalu karena di sini gue belum setting apa-apa, ini masih kosong, ya teman-teman yang mau bikin, teman-teman bisa pencet tanda tambah yang warna biru yang ada di pojok kanan bawah, teman-teman klik aja, lalu nanti akan muncul dua pilihan ya untuk beli atau jual. Misalkan teman-teman mau auto order beli, teman-teman tinggal pencet aja yang warna biru, lalu di sini akan muncul emiten sahamnya, ya teman-teman mau beli apa? Contoh deh ya, contohnya gue mau beli sahamnya ACES ya, Ace Hardware, gue klik aja sahamnya. Lalu di sini akan muncul syarat-syaratnya. Ya, teman-teman setting aja dari periode mulai sampai periode akhirnya. Contoh ya, gue mau setting auto order buy ini selama seminggu ke depan. Dari hari ini tanggal 16, gue setting off-nya di tanggal 23 April. Oke? Lalu saat ini harga sahamnya di 1.515. Oke deh, misalkan gue nggak mau beli di harga sekarang, gue nawar sedikit ya. Gue pilih harganya 1.500. Artinya kalau harga sahamnya turun di bawah 1.500, order gue ini akan masuk secara otomatis. Lalu kalau misalkan harga sahamnya turun di bawah 1.500, gue mau beli, nawar lagi deh, gue beli di 1.450. Contoh, gue mau beli 200 lot. Nah, udah ya teman-teman udah bisa lihat di sini. Jadi rules-nya ketika harganya di bawah 1.500, order teman-teman akan masuk, teman-teman akan ngantri di harga 1.450 sebanyak 200 lot. Lalu udah deh, teman-teman tinggal pencet aktifkan auto order beli yang ada di bawah. Udah selesai kan? Gampang kan untuk auto order buy. Lalu sekarang gue akan coba ya untuk auto order sell. Ini kita batalkan. Teman-teman sama ya, tinggal pencet tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Lalu teman-teman pilih jual. Nah sekarang muncul nama-nama saham yang ada di portofolio teman-teman semua. Kebetulan saat ini gue lagi punya Tebik ya. Gue akan coba jual Tebik. Gue pencet sahamnya. Lalu sama, gue harus setting periodenya, gue setting dari tanggal 16 sampai tanggal 23, seminggu ke depan. Saat ini harganya di 2.500 ya. Misalkan gue mau setting ketika harganya di atas 3.500 gitu ya, gue mau baru masukkan order, teman-teman pilih aja modelnya seperti ini. Ketika harga lebih dari atau sama dengan 3.500, auto order teman-teman akan masuk. Lalu gue jualnya nggak mau di 3.500, gue jual di 3.800. Oke, gue akan jual sebagian di harga 3.800, gue akan jual 100 lot. Dah, teman-teman tinggal pencet dan lalu aktifkan auto order jual yang ada di bawah sini. Tinggal pencet aja ya, itu akan otomatis ke save selama seminggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kesibukan, teman-teman bisa lebih enjoy, bisa lebih santai, karena trading teman-teman akan tetap terjaga dengan fitur auto order ini. Nah, jadi gitu ya kesimpulannya. Jadi kita bisa belajar beberapa hal di sini. Pertama, fitur analisa saham otomatis yang ada di Ajaib itu ternyata bisa sangat membantu kita. Tapi teman-teman harus tetap menentukan support resisten untuk menentukan stop loss dan take profit kalian masing-masing. Tentukan risk to reward ratio-nya lah ya. Lalu teman-teman juga perlu banget punya fitur auto order kalau misalkan teman-teman mau jadi trader ya. Jenis apapun tradernya, gua rasa teman-teman tetap perlu fitur ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung pilih sekuritas, teman-teman bisa download aplikasi Ajaib dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa masukin kode referral KEVI217 untuk dapetin 1 lot saham gratis. Dan gue juga yakin di masa yang akan datang, Ajaib akan terus meningkatkan fitur-fiturnya yang akan lebih bisa membantu investor atau trader seperti kita. Oke, jadi sekian dulu ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Jangan lupa di-follow ya. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.